Oke, selamat siang semuanya. Pada hari ini kita mau masuk materi baru ya. Ini pertemuan pertama kita di materi UAS. Hari ini kita mau bahas materi mengenai revenue recognition dan akan dibahas dua problem nih. Minggu ini tuh materi ini tuh bakal dibahas sebagai materi 2 minggu karena sebenarnya nggak terlalu sulit, cuma tipenya aja yang agak banyak ya, tipe soalnya variasinya gitu loh. Nah, jadi hari ini kita bahas 2 problem dulu, minggu depan baru bahas 2 problem lagi. Hari ini kita mau bahas problem 4 dan 5. Soalnya nggak terlalu panjang, ini saya langsung mulai aja. Saya bacain soalnya. Jadi di sini ada kontraktor Kotaro berdiri sejak tahun 2000. Dia itu berfokus pada konstruksi bangunan jangka panjang, dan pada tahun 2021 PT Devadi ini mendapatkan kontrak kerjasama untuk membangun sebuah gedung untuk PT Devadi. Jadi si kontraktor Kotaro ini ada kerjaan nih. Nah, di sini dia itu kerjaannya itu untuk membangun sebuah gedung untuk PT Devadi. Nah, PT Devadi ini menawarkan nilai kontrak sebesar 4.500.000 dan konstruksi akan berlangsung selama 3 tahun. Berikut ini merupakan informasi yang berhubungan dengan pembangunan dari gedung PT Devadi. Di sini ada 3 tahun yang disediain untuk datanya. Di sini ada cost incurred to date, dari 2021 sampai 2023, lalu ada estimation cost to complete, lalu ada billing to date, dan ada juga cash collected during the year. Di sini saya bacain dulu apa yang diminta. Di sini diminta untuk membuat perhitungan pendapatan, biaya, gross profit or loss yang harus diakui selama tahun 2021 sampai 2003 nih. Lalu di sini tuh dia diminta untuk menggunakan metode percentage of completion dan cost recovery method. Nah, sedangkan untuk jurnalnya di sini diminta serta seluruh jurnal yang diperlukan selama periode konstruksi dengan menggunakan metode percentage of completion aja. Di sini untuk yang jurnal-jurnal untuk cost recovery yang nggak perlu. Ini saya mulai ya, sebentar. Nah, di sini jadi perlu diingat teman-teman, ada yang namanya cost to date ya, cost incurred to date sama cost incurred during the year. Nah, di sini tuh cost incurred to date dengan cost incurred during the year itu bedanya nanti apa? Nanti untuk cost incurred to date itu artinya cost yang terjadi sampai dengan tahun tersebut nih. Kalau misalnya di sini kan 7.400.000 nih. Nah, terus ada di sini tahun 2022 3.500.000. Berarti cost yang terjadi sampai dengan tanggal 2002 sampai dengan tahun 2022 itu dia 3.500.000. Sedangkan kalau dia bilang misalnya ini cost incurred during the year ya, misalnya cost incurred during the year kita ganti di sini misalnya ya. Nah, di sini cost incurred during the year-nya jangan pakai ini deh, pakai yang di sini aja. Kita contoh ke problem yang bentar ya. Cost incurred during the year. Nah, di sini dia 2021 1.200.000. Berarti kalau di 2002-nya dia bilang 800.000, nah kira-kira cost incurred to date-nya berapa nih tahun 2022? Nah, cost incurred to date-nya 2 juta. Jadi cost incurred during the year itu maksudnya cost yang benar-benar terjadi di tahun tersebut nih, yang terjadi tahun tersebut aja. Jadi yang terjadi tahun 2022 ya itu adalah 800.000. Itu. Sementara kalau kita ditanya cost incurred to date-nya, berarti di sini untuk tahun 2022 bukan 8 juta nih, misalnya cost incurred to date tadi ya saya bilang ya. Itu jadinya 2 juta, 1.200.000 ditambah 800.000. Sementara kalau kayak gini, misalnya di sini kita ganti cost incurred during the year. Cost incurred during the year itu misalnya 2.400.000. Udah bener ya, karena kan ini tahun pertama. Lalu nanti kalau ditanya cost incurred during the year-nya, kan kalau cost incurred to date-nya kan 3.500.000. Berarti kalau yang during the year atau yang terjadi tahun 2022 aja itu tinggal dicari dengan cara 3.500.000 dikurang 2.400.000, dapat 1.100.000. Kayak gitu punya. Oke. Lalu di sini tuh ada data yang disediain, tadi saya juga udah baca juga. Untuk yang tanya apa, kita ikutin seperti yang ada di video aja caranya. Pokoknya formatnya udah kayak gini deh. Oke, nanti kalian tinggal masukin angkanya aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya di ujian mungkin udah bisa nih bikin format-format yang kayak gini, karena formatnya udah pasti kayak gini aja. Oke, lanjut. Di sini pertama kita masukin dulu untuk kontrak price dulu ya. Kontrak price itu berapa? Di sini tadi ada di info nih, menawarkan nilai kontrak sebesar
4.500.000. Berarti nilai kontrak di sini itu atau kontrak price-nya itu 4.500.000. Di sini untuk tahun 2021 sampai 2003 bakal sama terus ya teman-teman ya. Gitu. Karena kan memang kontrak price-nya dari tahun awal pun sampai tahun akhir ya emang segitu aja, 4.500.000 pokoknya. Nanti kontrak price-nya segitu. Oke. Lalu di sini selanjutnya yang kedua kita diminta untuk mencari estimated cost-nya. Estimated cost itu dapat dari mana? Estimated cost itu didapatkan dari cost to date, maksudnya cost yang terjadi sampai dengan tanggal tersebut ditambah dengan estimated cost to complete. Estimated cost to complete itu maksudnya cost yang diperlukan dari tanggal tersebut sampai akhirnya nanti dimulai dari tanggal tersebut sampai akhirnya nanti selesai konstruksinya kayak gitu. Oke. Sebentar. Nah, lalu setelah itu sebentar, di sini berarti oke. Nah, di sini kita masukin cost to date nih. Ini udah bener nih, cost incurred to date sama ya. Jadi di sini bisa kita langsung masukin aja semuanya. Kayak gitu, 2.400.000, 3.500.000, 4.100.000 di sini karena datanya udah sesuai dengan yang di sini, cost to date sama dengan cost incurred to date ya. Gitu. Lalu ada apa lagi? Lalu ada estimated cost to complete. Di sini estimated cost to complete-nya berapa nih? Di sini kalau kita lihat untuk tahun 2021 1.600.000, di tahun 2022 500.000. Sama ya, di sini diminta ya estimated cost to complete. Di sini estimation cost to complete. Berarti di sini merupakan data yang sama nih untuk barisan ini nih. Ya udah bisa tinggal langsung kita pindahin aja. Di sini kenapa kosong? Nah, karena kan di sini kan pasti kan ini kan udah akhir tahun banget ya, akhir dari periode akhir dari konstruksi ini, udah berakhir nih, udah selesai konstruksinya. Berarti di sini makanya dia angkanya itu di sini dia 0 kayak gitu. Karena ya udah nggak ada biaya lagi karena kan konstruksinya udah selesai nih, berarti udah nggak ada biaya lanjutannya lagi gitu. Lalu tinggal ditambahin aja untuk mendapatkan estimated total cost untuk masing-masing tahunnya. Gitu, tambahin aja ya. 2.400.000 ditambah 1.600.000 dapat 4 juta. Di sini 3.500.000 tambah 500.000 dapat 4 juta. Di sini cost to date ditambah estimated cost to complete yang 4.100.000 tambah 0 sama dengan 4.100.000. Nah, ini kan kalau contract price kalau dikurang sama estimated cost itu berapa? Nah, contract price dikurangin sama estimated cost itu nanti kita akan dapat yang namanya gross profit atau estimated total gross profit karena kan ini cost-nya kan masih estimasi. Berarti di sini untuk gross profit-nya juga masih estimasi. Makanya di sini namanya estimated total gross profit. Tinggal dikurangin aja nih. Estimated total cost-nya sama si contract price-nya diselisihin. Oke, saya langsung semuanya aja ya. Nah, di sini pertama untuk yang 2021 4.500.000 dikurang 4 juta. 4.500.000 dikurangin 4 juta lagi. Itu estimated total cost-nya 4 juta, masih sama. Di sini kebetulan ternyata yang terjadi itu berubah. Maksudnya cost-nya ini berubah, udah bukan 4 juta lagi, jadi 4.100.000. Makanya di sini jadinya 400.000 untuk estimated total gross profit-nya. Lalu persentase completed berapa? Kayak gimana nih maksudnya persentase completed? Persentase completed itu maksudnya ya konstruksi ini udah sampai berapa persen sih pengerjaannya gitu, udah selesai berapa persen kayak gitu. Nah, kalau dilogikain dia kan ngomongin tentang berapa persen penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya ini bisa kita lihat bisa kita hitung dengan cara kayak gimana nih untuk persentase completednya. Bisa dihitung dengan cara cost to date, cost yang benar-benar terjadi dibagi dengan dengan total cost yang mungkin nanti akan terjadi nih. Jadi kan cost yang sampai hari ini berarti ya itu anggapannya ya itu cost yang kita keluarin nih. Nah, itu kita keluarkan karena karena prosesnya ini udah dijalanin lah. Nah, jadi selama proses tersebut kan misalnya kan di tahun 2021 kita perlu 2.400.000 ya, berarti proses kita ya sampai 2.400.000 ini. Nah, sementara nanti totalnya itu harusnya 4 juta untuk estimasi totalnya ya. Makanya di sini untuk persentase completednya tinggal kita bagi aja cost to date dibagi sama estimated total cost-nya.
Lalu untuk yang di sini yang tahun 2022 sama nih caranya. Kita ambil dari yang 2022 cost to date, kita bagi sama estimated total cost. Lalu di sini masih sama juga. Nah, 4.100.000 dibagi 4.100.000 sama dengan 1 ya. Udah 1 itu kan sama dengan 100%. Berarti di sini persentase completed-nya udah 100%. Nah, lanjut kita mulai ke untuk menghitung revenue recognized, cost incurred sama gross profit-nya. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Kalau ini kita hitungnya per tahunnya aja ya. Tadi kan kalau di sini sampingnya kan masih bisa kita langsung samping kayak gini kan. Gitu. Jadi per data setiap tahunnya kita langsung isi nih dari data di sini. Nah, sekarang kita per tahun aja deh. Ya. Revenue recognized. Revenue recognized di sini berapa ya kira-kira? Nah, di sini kan kontrak price-nya 4.500.000. Prosesnya ini udah selesai 60%. Berarti kira-kira berapa sih pendapatan juga ya, pendapatannya yang bisa kita akui? Ya udah tinggal kita kaliin aja nih si persentase completed dengan kontrak price-nya. Oke. Lalu lanjut ke cost incurred. Cost incurred dapat dari mana? Cost incurred dia dapat dari cost incurred during the year ya. During the year. Kalau di sini cost incurred during the year, berarti cost yang benar-benar terjadi di tahun itu, di tahun tersebut aja. Oke, di sini karena masih tahun pertama, berarti cost to date-nya masih sama dengan cost incurred during the year ya. Jadi cost to date sama dengan cost incurred during the year untuk tahun pertamanya. Lanjut untuk mencari gross profit, berarti gross profitnya kayak gimana? Ya revenue dikurang sama cost. Dapat gross profitnya 300.000. Lanjut tahun selanjutnya, di sini di tahun selanjutnya ini sama nih untuk revenue recognized-nya, berarti persentase completed-nya dikali sama contract price. Tapi jangan lupa, ingat revenue recognized ini lagi ngomongin revenue recognized yang apa ya, yang bisa kita akui during the year loh. Kalau during the year tuh maksudnya kayak gimana nih? Nah, kalau during the year ya berarti yang terjadi tahun itu aja, berarti pendapatan yang terjadi tahun tersebut aja. Oke, di tahun tersebut aja. Kalau pendapatan terjadi tahun sebelum aja, ini kan untuk persentase completed-nya kan ini kan berjalan terus ya. Jadi ini tuh merupakan 88% itu merupakan lanjutan dari 60% ya. Sementara kalau di sini enggak, dia cuma mau tahu untuk tahun 2022-nya aja. Berarti tinggal kita cari selisihnya nih. Selisihnya berapa? 28% ya. Berarti yang apa ya, pendapatan yang kita akui dari kontrak price ini ya sebesar 28% aja. 28% dari penyelesaian dari project inilah gitu. Nah, kalau gitu caranya kayak gimana? Caranya tinggal 4.500.000 kita kaliin sama 88% dikurang dengan 60% biar dapat 28%-nya. Oke. Lalu cost incurred-nya, cost incurred during the year. Cost incurred during the year berarti yang terjadi tahun 2022-nya aja nih. Berarti 3.500.000. Ini kan cost to date, berarti 3.500.000 dikurang sama 2.400.000. Oke, jadi cost to date 2022 dikurangin dengan cost to date tahun sebelumnya, dapat 1.100.000. Gross profit masih sama, tinggal kita kurangin aja, dapat 137.500. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, sekarang di sini tahun 2023 ya. Nah, masih sama. Di sini untuk revenue recognized, ingat ya, ini kita cuma ini kan karena ini kan persentase completed masih lanjutan dari yang sebelumnya. Sekarang kan jadi 100% nih, sebelumnya 88. Berarti untuk pendapatan yang bisa kita akui di tahun ini aja, di tahun 2023 aja, harus kita cari dong selisihnya ya. Dari 88 ke 100%. Nah, jadi di sini cara carinya tinggal 4.500.000 kita kali dengan selisih dari 100% dikurang 88%. Gitu, dapat 5.62500. Lalu cost incurred masih sama caranya kayak yang tahun sebelumnya, tinggal 4.100.000 kita kurangin sama 3.500.000-nya. Oke, karena di sini ingat sekali lagi ini tuh cost to date yang nanti ini tuh angkanya ini berkelanjutan dari yang tahun-tahun sebelumnya kan ya. Nah, sementara di sini kita mau cari untuk yang tahun 2023 aja gitu. Sekarang kita bisa cari gross profitnya berapa nih. Gross profitnya minus 37,5, sudah 37,5 ribu. Oke, lanjut. Sekarang kita
mau cari ini perhitungan pendapatan, biaya dan gross profitnya ini menggunakan cost recovery method. Oke, pakai cost recovery method. Ingat, sebenarnya kalau untuk cost recovery method ya perhitungan dari sini sampai sini sama, cuma ya bedanya nanti di sininya nih, ininya bakal beda. Nah, untuk cost recovery method, yaitu keuntungannya itu nanti bakal diakuinya ini di akhir. Makanya dia akan sedikit berbeda dengan yang metode sebelumnya, seperti yang dibahas di video. Ini saya langsung aja untuk revenue recognized tahun 2022. Ini saya ambil dari mana nih? Bentar. Ya, saya ambil dari sini. Sorry. Di sini saya langsung hitamin aja ya. Nih, pertama, kalau untuk cost recovery method, di sini kita masukinnya apa dulu sih? Kita masukinnya ini si cost incurred-nya dulu. Oke, kita masukin dulu cost incurred-nya. Dapat dari mana? Dapat dari ini ya, cost to date ya. Karena ini masih tahun pertama nih. Masih sama. Ya, masih sama dengan yang cost incurred during the year. Karena masih tahun pertama, jadi cost incurred to date sama dengan cost incurred during the year. Di sini saya langsung bikin minus aja. Karena nanti kan untuk dapat gross profit-nya kan harus dikurang ya. Gitu. Jadi cost incurred-nya dapat dari tadi minus yang 7.400 ini. Oke, lanjut ke revenue recognized. Revenue recognized tinggal kita kalau kan di sini minus ya, tinggal kalian bikinnya minus 2.400 yang di sini. Yang minus 2.400 yang minus cost incurred-nya nih. Oke. Biar nanti jadinya angkanya plus 2.400. Lalu gross profit-nya 0. Kenapa? Karena sekali lagi di sini tuh dia mengakui keuntungannya di akhir dari project ini. Tahun kedua masih sama, kita mulai dari cost incurred dulu. Dapat dari mana? Dapat dari ini ya. Kita jangan lupa diminusin nanti ya, biar jadi minus. Lalu kita cari selisihnya nih, selisih dari cost date dari tahun 2022 sama 2021. Biar dapat cost incurred during the year-nya. Oke. Dapat minus 1.100.000. Lalu di sini kita tinggal bikin minus dari sel yang di bawah nih, minus yang ini. Biar dapat angkanya plus, lalu di sini gross profit-nya jadi 0. Baru nanti di akhir kita akui sih gross profit atau loss-nya. Di sini tahun 2023 kita mulai lagi dari si cost incurred. Ya, ini sama ya, jangan lupa dibikin minus, lalu kita cari selisihnya dari cost to date. Oke. Baru dapat minus 600.000. Baru di sini kita, nah ini caranya agak sedikit beda ya dengan yang tadi sebelumnya nih. Kalau tadi kan langsung diminusin aja nih dari saluran bawahnya, sekarang enggak. Di sini agak beda. Di sini kalau kalian lihat caranya itu jadi contract price-nya dikurangin sama revenue recognized yang tahun-tahun sebelumnya. Oke. Kenapa kayak gitu sih? Karena kan gini ya. Kan keuntungan itu kan benar-benar diakui di akhir nih. Nah, lalu kalau kalian lihat nih di sini gimana ya? Di sebelum-sebelumnya ini kan udah kita ada pendapatan di sini yang kita catat nih sebenarnya. Ada pendapatan yang kita catat. Ini ada pendapatan dan keuntungan beda. Ini keuntungan nih, ini pendapatan. Jadi pendapatannya udah dicatat nih sebesar totalnya 3.500.000 ya. Nah, sementara kan kontrak price kalian kan nanti sampai akhir nanti selesai kontrak ini kan ya 4.500.000, berarti ada pendapatan yang belum kalian terima di tahun 2023 nih di akhir kontrak ini, yaitu sebesar 1 juta kayak gitu. Makanya kalau kalian total ini di sini semua jadi 4.500.000 kayak gitu. Oke, lalu untuk gross profit berarti tinggal dijumlahin aja dapat 400.000 kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau kalian total ini di sini tuh sebenarnya gross profitnya sama nih. 400.000, di sini juga 400.000. Kayak gitu. Cuma memang nih keuntungannya di akhir. Jadi kita nggak bikin ribet-ribet kayak gini, proses-proses kayak gini, kayak gitu ya. Sekarang untuk jurnalnya sih lebih mudah sebenarnya. Di sini sebentar ya. Saya besarin dulu untuk cost kita kan ini kan sebenarnya udah format sih untuk jurnalnya kayak gini. Ya, jadi kalau kalian mau bikin format jurnal sih nggak apa-apa sih harusnya ya. Nah, ini saya langsung jelasin aja ke yang jurnal yang pertama. Kita mau mencatat cost incurred-nya selama masing-masing tahunnya.
Di sini saya langsung ke samping aja ya, karena kan datanya sebenarnya udah ada nih di sini. Tinggal kita masukinnya ke sini. Oke, ke jurnal. Pertama kita mau catat untuk cost yang terjadi setiap tahunnya. Ini kita ambil angkanya dari mana? Nah, di sini kalau kalian lihat nih, saya langsung hitamin sebentar. Di sini kalian ambil dari cost incurred ya. 7.400, 100.100 sama 600.000 nih. Oke, ingat di sini kita pakai kita ini ngejurnal pakai metode percentage of completion method ya. Makanya di sini kita angkanya ambil dari sini semua. Oke, dari sini semua. Jadi pertama, karena di sini kita mau catat cost yang terjadi setiap tahunnya, ya kita tinggal ambil dari angka yang di sini, cost incurred-nya. Yang ada di tabel ini. Oke. Nih ya, cost incurred during the year 7.400, 100.100 sama 600.000. Masing-masing. Tinggal dipindahin aja. Lalu sekarang kita mau catat untuk billing progress. Billing progress itu apa ya? Billing progress itu tagihan yang masuk nih ke perusahaan, tagihan yang masuk ke perusahaan ya. Oke. Nah, di sini ada datanya di soal tagihan yang masuk, beda ya dengan persentase komplitnya ya. Di sini kalau tagihan yang masuk dengan persentase penyelesaiannya pasti kemungkinan sih bakal beda. Jadi maksudnya billing yang kita kita tagih lah ke si PT Devadi ini beda biasanya. Nggak selalu sama proses penyelesaiannya, tapi bisa juga sama. Di sini saya mulai untuk yang tahun pertamanya dia 40% ya, 40%. 40% dari apa? Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini dia ambil 40% dari contract price-nya. Oke, dari contract price. Jadi maksudnya itu billing progress itu kan proses penagihan kita ya ke si yang butuh jasa kita nih. Nah, di sini kan ada disediain data contract price. Contract price total, maksudnya contract price itu kan sama dengan nanti uang yang kita terima kan ya dari si orang yang pakai jasa kita kan ya. Nah, makanya di sini kalau dikasih data nih billing to date. Nah, to date itu kan berarti kan nanti untuk tahun 2021 kan karena masih pertama ya samalah billing during the year misalnya. Nah, terus di sini kan 2022 ini kan 75%, berarti ini masih lanjutan dari 40%. Nah, berarti berarti tahun 2022 ini dari awal sampai akhir 2022 itu penagihannya 35%. Ya bener ya selisihnya. Sama juga dengan yang dari 2022 ke 2023 penagihannya berarti 25% selisihnya kayak gitu. Oke, jadi untuk yang pertama di sini tahun 2021 akunnya udah pasti account receivable pada billing on construction in progress. Ini dia 40%, kita kaliin aja sama si kontraknya ya, sekali lagi ya, contract price dapat 1.800.000. Lalu di sini di sini ingat karena di sini data yang disediain ini billing to date, berarti jangan lupa kita selisihin ya tadi 75% dikurang 40% baru dikali sama contract price. Kalau yang di sini sama juga, jangan lupa diselisihin, tinggal 100% dikurang 75% nih tahun sebelumnya nih, baru kita kaliin dia sama si contract price-nya 4.500.000 dapat 1.125.000. Lalu ada selanjutnya nih, kita mau catat journal collection. Journal collection ini kita ngapain sih? Nah, journal collection ini kita lagi ngomongin mengenai ya account receivable yang kita terima di tahun tersebut juga. Jadi abis kita nagih, kita terimanya berapa nih? Bisa semuanya diterima atau bisa juga beda. Karena kan setiap kita nagih kan belum tentu si PT ini kan punya uang buat langsung bayar kan ya. Nah, di sini kalau kita lihat cash collected during the year nih. Nah, dia bilang 80% AR untuk tahun 2021. Kalau kayak gitu, berarti ya dari AR yang sampai akhir tahun 2021 ini muncul, dia tuh cuma terima 80%. Nah, di sini kita perlu bikin yang namanya T account. Oke. Jadi nggak apa-apa ya, saya langsung ituin aja biar langsung jelas. Jadi pertama nih di sini 2021 nih sampai ini nih akhirnya nih dia tuh muncul tagihan kita tuh udah bikin tagihan atau invoice tagihan di sini tuh 1.800.000. Nah, sementara yang diterima 80% dari AR terakhir kali nih. Nah, ya udah tinggal kita
80% kita kali sama sih 1.800-nya, dapat 1.440. Nah, di sini kita pindahin 1.440. Lalu untuk tahun 2022 kan tadi kan cuma diterima 1.440 nih. Sisanya segini nih di awal tahun 2022. Lalu muncul lagi tagihan, kita kasih lagi tagihan sebesar tadi ya nih ya, 1.575.000. Oke, tagihan yang ini nih. Nah, muncul segini. Nah, berarti totalnya berapa sekarang? Nah, totalnya 1.935. Tapi ingat, gak semuanya kita terima. Di sini dikasih data tahun 2022 ini dia sudah menerima 70% dari AR-nya aja, dari account receivable-nya. Berarti jangan lupa nih, ini kalian totalin beginning sama tambahannya nih 360.000 tambah 1.575, lalu kalian kaliin sama 70%, sesuai dengan yang di sini dibilang 70% dari AR. Dapat 1.354.500. Lalu kita pindahin lah ke sini tahun 2022 untuk cash collection-nya. Oke. Lalu lanjut di sini berarti masih ada lagi nih sisa yang enggak di yang belum kita terima nih AR-nya sebagai kontraktor. Nah, di sini tinggal dijumlahin aja. Yang di debit dikurang dengan yang di kredit. Oke, 360.000 tambah 1.575 dikurang sama ini tadi yang kita ambil cash-nya selama tahun tersebut. Tahun 2022 maksudnya. Dapat sisa dari AR kita ini masih ada 580.500. Lalu ingat, tadi ada pencatatan AR lagi nih, nambah nih, billingnya nambah lagi. Kita kan kasih tagihan lagi ke si PT Devadi. Nah, nambah 1.125, tambah lagi deh 1.125. Itu di sini totalnya ini 1.705.500. Kalau kalian lihat di sini penerimaan sampai akhir tahun 2023 di sini 100% dari AR, berarti tinggal langsungnya ya 100% dikali ini jumlah dari kedua ini. Oke, berarti kita terima semua nih. Ya, atau kalau karena di sini 100% ya kalian mau langsung tambahin juga nggak apa-apa sih. Yang penting kalian ngerti aja lah, sama aja kok. Oke. Lalu tinggal kita pindahin aja angka penerimaan cash kita. Kayak gitu. Lanjut ya ke revenue recognition. Revenue recognition nih kayak gini. Kita saya perluas aja di sini. Nah, kalau ini angkanya ini kita ambil dari mana? Dari sini, teman-teman. Tinggal kita pindahin aja. Pertama di sini keadaannya ini kalau kalian gross profitnya plus ya, berarti dia untung. Berarti jurnalnya di sini, teman-teman. Untuk tahun pertama ya, kita pakai jurnal yang ini. Yang construction expense, construction in progress pada revenue on long term contract. Nah, di sini untuk si construction expense sama seperti yang di video, kita ambil dari cost incurred ya. Cost incurred during the year. Lalu untuk si revenue-nya kita ambil dari sini revenue recognized di tahun 2021-nya. Kita lihat ya, lebih besar revenue ya daripada si expense atau cost. Nah, kalau gitu berarti di sini kita anggapannya kita ada untung ya, teman-teman ya. Di sini kalau keadaannya untung, construction in progress-nya di debit kayak gitu. Ingat ya, teman-teman, ini bukan gain or loss yang kayak yang kalian biasa kerjain itu tuh. Nah, ini bukan kayak yang kayak gitu. Kan harusnya kan kalau gain menurut kalian kan di kredit ya. Tapi ini agak beda, teman-teman. Di materi ini jangan berpikir seperti itu. Ini sebaliknya. Kalau dia untung, justru construction in progress-nya di debit. Ini juga sama. Di tahun 2022-nya, karena dia masih untung, berarti kita pakai jurnal yang ini aja. Di tahun 2022, tinggal kita pindahin angkanya. Sekali lagi, untuk yang si construction expense, kita ambil dari cost incurred, 1.100.000. Lalu di sini ada lagi nih, untuk revenue recognized, kita masukin ke revenue on long term contract. Dan yang terakhir, kita tinggal cari selisihnya aja, tambahin, taruh di debit ya. Construction in progress-nya. Karena di sini dia untung, sekali lagi dia construction in progress-nya di debit. Di sini dia tahun 2023 ya sekarang ya. Tahun 2023 sekarang berbalik keadaannya. Udah bukan untung lagi, tapi dia rugi. Di sini tahun ini dia tuh mengalami kerugian. Kalau kerugian, kita nggak pakai jurnal yang ini lagi. Berarti nanti kita pakai jurnal yang ini. Oke, kita taruh di sini nih untuk tahun 2023 nih ya. Masukin. Sama, konsepnya masih sama, cuma beda jurnalnya aja.
posisi jurnalnya untuk yang si construction in progress. Di sini untuk yang construction expense masih sama, ambil dari cost incurred, yang ini ya, 600.000. Lalu ada lagi untuk si revenue-nya, kita ambil dari yang si ini 562.500 yang revenue recognized. Lalu terakhir, karena di sini ingat dia rugi, construction in progress-nya di kredit sebesar 37.500. Nah, kayak gitu. Ini makanya kenapa saya bikin kayak gini kan ya, jurnalnya. Ada tiga macam, di sini sebenarnya biar kalian nanti ya, kalau mau ujian biar nggak ribet ya langsung aja bikin format kayak gini. Soalnya sih ini jurnalnya ya cuma kayak gini doang, nggak berubah biasanya. Lalu yang ini kenapa nggak kepake? Di sini tuh cuma kepake jurnalnya kalau kita nggak nyatet keuntungan. Ingat ya, pendapatan dan keuntungan sekali lagi berbeda. Di sini karena dia nggak ada, misalnya nggak ada keuntungan yang catat, kita pakai jurnal yang ini. Tapi kalau ada, ya kita pakai ini. Ada keuntungan atau kerugian, kita pakai yang ini. Oke? Kenapa sih kalau nggak ada keuntungan kita pakai jurnal yang ini? Ya karena di sini kan untuk akun construction in progress ini kan cuma menunjukkan kalau dia tuh ada keuntungan atau kerugian ya. Nah, di sini kan nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita nggak perlu akun construction in progress. Nah, berarti akun ini nggak kepake ya. Kayak gitu. Oke? Lanjut, ini yang terakhir, completion of contract. Completion of contract di sini untuk tahun pertama, tahun kedua nggak ada. Kita cuma bikin di tahun terakhir aja. Tahun terakhir yang di tahun 2023 ini di untuk akun yang akan mencatat selesainya kontrak. Di sini untuk akunnya ini billing on construction in progress pada construction in progress. Di sini sebenarnya cuma lebih ke nutup akun billing on construction in progress sama construction in progress-nya aja, karena untuk menandakan bahwa kontrak ini tuh udah selesai atau sudah diselesaikan lah pekerjaannya, kayak gitu. Ini harusnya bakal sama kayak contract price, atau kalau kalian mau buktiin, kalian tinggal jumlahin aja nih billing on construction in progress-nya semuanya, kayak gitu. Dapat 4.500.000 kayak gitu ya. Nah, itu untuk problem 4-nya. Biar gak kepanjangan, saya lanjut di video selanjutnya aja ya. Oke. Untuk problem 5-nya. Thank you.